بمنا وأهلنا وأسلافنا وأبانا صالحا الله يجعل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وأهلكنا في أهلكهم وقوتنا في قوتهم على هذه النية وكل نية الخير من خيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكل معين أستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله بلا ذنوب ومن العيوب والتابعات تبنا إلى الله بنا الكلام والحركات والسكنات والنور إلهي بالقبول أعمالنا والدعوة ندخل العطاء وآله في صفوف الأولى ندخل مع طه وآله في صفوف الأولى ندخل مع طه وآله في صفوف الأولى. اللهم بحرمة الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وابنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بجهله الله يا ريح الأحباب حبه وصلوا على نور أحمد الله نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي الله يا من سمي قبل يولد عرض الكتبة الله من شم ريح المحبة من لم يشوف بالمحبة الله ليس لك تطيب علك معه الله يرضيه والسماء وليس عندي كما هو الله عرج بهم يوم ضيفي الله
وصحبه أجمعين. أما بعد, حضرة المكرمين, para habaib, para alim ulama, wabil khusus Al-Habib Zainal Abidin bin Muhsin Al-Hindwan sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Diyaul Mustafawi alladzi sami'na wa ata'na, dan semua para asatid, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita bisa menghadiri ikhtitam safari maulid dan juga peringatan hari jadi pondok pesantren Al-Diyaul Mustafawi yang ke-25. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dari Maulidir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat berserta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena berkat beliaulah kita menjadi manusia yang bisa mengetahui mana yang taat dan mana yang maksiat. Karena beliaulah kita bisa mengetahui mana yang hak dan juga mana yang batil. Karena beliaulah kita berada di jalan yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami di sini berdiri hanya mewakili dari semua panitia acara. Yang pertama, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua para hadirin, khususnya kepada para habaib yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara pada malam hari ini. Kami tidak bisa membalas tentang kebaikan yang engkau berikan kepada kami waktu, melainkan hanya beri doa jazakallahu khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik. Wa khalaqal aradina was samawat wa anzala al-ma'a min al-muhsirat wa ansha'a habba wan nabat wa qaddara al-arzaka wal aqwat wa athaba ala a'mali salihat. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin dhil mu'jizat adh-dhahirat الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات. أما بعد، أيها الأخوة رحمكم الله, di penghujung bulan Rabiul Awal kita akan mengakhiri bulan ini dengan membaca sirah sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga pada bulan-bulan yang akan datang kita lebih intens lagi untuk mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita, kesehatan, Allah berikan kepada kita pemahaman untuk senantiasa menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma. Di dalam kitabnya Al-Allama Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Muhammad Insanul Kamil, baginda Rasul adalah manusia yang sempurna di dalam setiap sesuatu yang berkenaan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semuanya adalah kemuliaan dan semuanya adalah kesempurnaan. Dari awal kita membaca, dari iftitah pembukaan bulan Rabiul Awal, kita meneliti tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka sedikit pun tidak kita dapatkan kekurangan pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kesempurnaan bentuk fisik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan ilmu baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
kesempurnaan segala sesuatu yang berasal dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, sehingganya ketika kita berusaha untuk mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demi Allah pemahaman kita tidak akan pernah sampai kepada kesempurnaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun kita gunakan waktu yang panjang, walaupun kita gunakan segala sesuatu untuk menulis tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika Allah memujinya, maka ia adalah makhluk tersempurna yang pernah Allah wujudkan di muka bumi ini. Bahkan di dalam setiap perkataannya, baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berisi hikmah dan ilmu yang luar biasa, yang kemudian menjadi pedoman bagi setiap kaum muslimin untuk kemudian mengambil hikmah dan ilmu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam kitabnya Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ia menukil sebuah hadis dari baginda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah." Keutamaan ilmu jauh lebih baik dibandingkan keutamaan orang yang beribadah atau ibadah. Bagaimana tidak, ilmu adalah asas di dalam setiap ibadah. Tidaklah sempurna seseorang di dalam beribadah kecuali ia memiliki ilmunya, kecuali ia memiliki segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu di dalam setiap ibadah. Apalah artinya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika tanpa ada ilmu di dalamnya? Bahkan Sahibuz Zubaid pernah menyebutkan, seseorang yang mengamalkan sebuah ibadah tanpa didasari ilmu, maka ia akan ditolak ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis baginda Rasul menyebutkan keutamaan ilmu, sehingganya kita tahu persis ilmu menduduki predikat pertama di dalam setiap segala sesuatunya. Di dalam sebuah hadis, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau pernah juga berkata bahwa aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah." Belajarlah tentang ilmu, karena sesungguhnya tak kala engkau belajar tentang ilmu, ilmu akan mendatangkan rasa takut di dalam hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian menyebutkan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat adalah tak kala ilmu tadi ketika engkau pelajari tidak menambahkan kesombongan kepadamu, akan tetapi menambahkan rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Maka segala sesuatu yang berasal dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah perkara-perkara yang baik yang harus kita ambil dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ilmu wa talabahu ibadah, selagi engkau menuntut ilmu, selagi engkau berada di pondok pesantren, maka selama itu engkau dikatakan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab orang-orang dulu kalau mondok bukan setahun 2 tahun, berpuluh-puluh tahun mereka di dalamnya, sehingganya mereka dikatakan telah melakukan ibadah yang luar biasa yang tidak dilakukan oleh manusia yang manapun juga. Wa mudzakaratuhu tasbih, ketika engkau mengulang-ulang ilmumu, ketika engkau mempelajari ilmumu, maka setiap saatnya hal itu dihitung sebagai tasbih. Jadi saat kita belajar di pondok pesantren, saat kita memurajaah setiap pelajaran yang kita dapat, hitungannya sama dengan ibadah, bahkan jauh lebih baik daripada ibadah yang lain. Di dalam sebuah riwayat juga disebutkan, belajarmu sesaat lebih baik daripada 70 tahun ibadah. Yang dimaksudkan dengan ibadah yang sunnah, bukan dengan hal-hal yang wajib. Begitu juga al-bahts anhu jihad, membahas keilmuan itu dianggap jihad.
Coba bayangkan, kira-kira ibadah yang seperti apa yang seperti ini. Ketika kalian mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan yang tidak diberikan kepada orang lain. Itu sebab kalau kita melihat di negeri Hadramut, di mana ada majelis ilmu, setiap para ulamanya duduk di tempat itu. Walaupun ia jauh lebih alim, walaupun ia orang yang jauh lebih tua dibandingkan orang yang mengajar. Dulu di zaman kita di negeri Hadramut dulu, bagaimana bisa kita lihat seorang anak dari seorang syekh yang sedang mengajar di sebuah masjid. Anaknya sedang mengajar, abahnya setelah selesai sholat wajib, abahnya turun kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak. Lihatlah bagaimana ilmu tidak mendatangkan kesombongan kepada mereka, walaupun anaknya yang mengajar, dia tetap mengambil manfaat. Karena apa? Duduknya ia di dalam majelis ilmu tidaklah dapat ditandingi dengan ibadah sunnah yang manapun juga. Saking agungnya orang tak kalah mencari ilmu. Wa badlahu li ahli al-gurbah, dan menggunakan nafkahnya ketika kita memiliki ilmu, kemudian kita manfaatkan ilmu tadi untuk kemudian memberikan kepada keluarga, itu dianggap sebagai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya nggak ada tempat, nggak ada pekerjaan yang paling baik kecuali semisal seorang guru yang mengajar di dalam sebuah pondok pesantren yang mengajarkan agama. Berapa besar pahalanya mereka orang yang demikian ini, sehingganya jika dihitung ibadahnya dapatlah mengalahkan ibadah orang-orang yang terdahulu, walaupun mereka diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil bergaul ada ke orang lambat tak kajapok umur. Umpamana orang lambat ka ia ibadah pada beribadah na aba, maka saya ingat sambil bergaul tak kira pernah kajapok dak ka ibadah mereka, karena usia mereka yang panjang atau bahkan ribuan tahun mereka itu. Namun panjangnya umur bukanlah sebuah hal yang luar biasa, karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah hanya berikan umur 62 sampai 63 tahun. Seandainya umur ka ieu murja kalaban lanjang, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti panjangkan umur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata rahasia umur berada pada keberkahannya. Meski sampean bergaul tak dapat sampai umur ratusan tahun, meski sampean bergaul tak dapat sampai umur ribuan tahun, tapi sampean orang secerdas neng dalam mengumpulkan setiap kebaikan di muka bumi kaya, maka sampean umur apa ada ben umur orang siandi ribuan tahun cuman lambat. Berapa jalan nama kalah? Banyak sampean bergaul tajuk neng majelis ilmu. Tajuk nak sampean neng majelis ilmu dihitung jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sebuah majelis ilmu setiap saatnya dihitung sebagai sebuah hal yang menguntungkan bagi kita, bahkan ia menjadi cahaya yang terang benderang tak kala kita kembali kepada Allah ketika kita berada di dalam barzahnya Allah Subhanahu wa taala. Angkana sebut lagi aku orang barzah kaya umpamana ebri ber Allah taala kesempatan untuk audit boleh, maka niscaya mereka akan meminta kepada Allah menghabiskan waktu mereka di dalam tempat-tempat seperti ini. Yang kena mun sampean toju dengan kenangan sepada ben kaya, panyaman sampean toju. Palak ke sampean toju dalam artian sampean pamurtah pak, panyaman sampean toju, pabetah sampean toju, karena toju na sampean ben gaul pagi teu setong perkara luar biasa yang nalika abeli dari Allah taala. Sampean kakapirna orang sibuk dengan dalam alaqah. Sebab kaya umpamana sampean berkaula kaya fatwa ibadah sampai dengan tengah malam, sampean dari awal malam ibadah dak Allah taala, lancang betul sampean dengan dalam atakarub dak Allah taala, padahal sampean orang si alaqo malam sampean kaya pas kasok. Oleh sebab kaya oleh sampean bisa nabang dak ka betul pada ben kaya, tajuk sampean dengan majelis ilmu, karena tajuk na sampean kaya jauh lebih bagus kata bang sampean berkaula ibadah betong 10 tahun neng dalam ibadah kaya, sampean ibadah neng dalam ibadah sunnah bisa dikalahkan dengan sesaat kita neng dalam majlis tak. Ingkat tedu. Jangan tedu nggak sampai nyambi betal sekali. Karena entar kakaknya sampean ingin mendengar dan memanfaatkan apapun apa sih bisa. Kalau kau ben aba, engkau bisa eka sango ben sampean ben gaula pagi, enaleka na aba di Allah Subhanahu wa taala.
Aku umpama na tojuk na sampean bergaulan dengan dalam ilmu ka iya benih perak sabulan selama bulan Maulid. Santina penari sampean bergaulan pada ben kaya. Aku umur sampean meski sakeja. Umpama na ben Allah Taala tak patay malan cema umur sampean bergaulan. Ing menter lanjang abi. Okey. Kenapa boleh bila lancem umur sampean bergaulan pas sering tojuk dengan pada ben kaya. Napa umur umatna pindah? Meski ribuan tahun meski ratusan tahun gila kaya tak kira pernah dapat ada kaya badana sampean ben gaula ben kamulian kaya kaul ben sampean ben gaula karena ilmu. Mangkana aku tojuk dengan saya mai ngak sampean ben gaula dak ka ilmu. Mun bisa tojuk ai kama abai sampean ben gaula patut ilmu. Engkana manfaat ben sampean ben gaula tak kira bisa ngabes kaya aja bana paki nalika abel dak Allah Subhanahu wa taala. Sandina benar na abak pada ben kaya dengan dalam keilmuan nyata adakah kita setahun beri sampean bergaulan dengan dalam perkara pada ben kaya ada umat seka capok dak sampean bergaulan dengan dalam amal ibadah cari ibitong ibadah saja aja engkana apa boleh jepot wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah ngajar ilmu dak orang yang saya tak paham kaya ibitong sedekah. Maka sedekah ka masih lebih bagus antara sedekah harta ben sedekah ilmu sampean mon. Sedekah ilmu kaya umpama pas torok ben sampean kalako ben sampean maka ongku orang gila kaya meskipun abali dak Allah Taala ki pakun oleh pahala dari orang saya mengamalkan nalikana ya cari lamba ya orang gila pas mengamalkan. Borong paontong. Men sampean ben gaula paling maka luar sedekah sakja sakoni maka luar ben sampean tak ada beri pun marek. Tapi umpama sampean ka iya sedekah kalaban aparing ilmu maka sedekah ka iya tak kira pernah maka ning dalam situng hadis disebut lagi idza mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalath bila pun mati nak potong Nabi Allah Adam alaihi salam bila ka iya terputus segalanya kecuali tiga perkara al ilmu yuntafa'u bih ilmu si manfaat dak ka abana ya ceraki dak ka orang pas orang saya ngeding gelak ngamalaki orang segala kaya juga menularkan kepada orang lain maka salanjang umur sampean berak santai-santai mapolong pahala yang nalekan apa dengan ebarza sebab kaya ongku ontong orang saya paringi Allah Taala kesempatan audit dengan dunia kaya dan ia adalah orang yang menghabiskan waktunya dengan dalam ilmu yang nalekan apa dengan dunia juga ilmu kaya apa wa huwa al-anisu fil wahsyah ia menjadi teman yang menyenangkan ketika berada di dalam barzah paki dengan barzah kaya aba ada tek sajang lanjangna umur aba ada tek kantos aba lidak Allah Taala yang nalikan mahsyar sampean ben gaula perlu kan katibi tak nyaman tapi nalikan sampean ben gaula bektona nang itunya sampean ben gaula kaya pernah ajar pernah toju majelis taklim maka salanjengna sampean tojuk salanjengna ka iya sampean ben gaula ikan jai kan tos hari kiamat kalau ben situng kaca semasen naudzubillah wal iyadzubillah japon dalam riwayat pada ben gaya umpama na bektona sampean ben gaula banyak dengan dalam perkara-perkara sedada gunana berza paki sampean ben gaula ikan jai ben orang saya salera na cuba mau na cuba ngabes serbek sampean ben nangalai karoba na sampean pun tak senang kadang sampean nangalai setung orang karena andik masalah ben orang gila kaya nangalai roba pun sampean tak terus nyapa berapa mun salanjengna sampean nalikana dalam barzah kaya ikan jai ben orang pada ben kaya semak tak terus semak sampean ben kau engkana umpama nang nalikana itunya sampean ben kau kaya banyak ada kabar-kabar yang sia-sia maka Allah Ta'ala tak paring kanca dak ka aba kanca sema seneng malah ben Allah Ta'ala paringi kanca sema serbak ning dalam kubur naudzubillah wal iyadzubillah engkana umpama sampean abid tojuk na sampean ning majelis taklim salanjeng abid tu sampean gila ka iya mas kesa kerja ning dalam barzah tu tibuk to salanjang kanca sareng ketemu orang sema seneng dak ka sampean sema jember dak ka sampean engkana pantes sahabat mata dak bekto gila kaya nang dalam kabagus maka aku ilmu majlis ilmu jauh lebih mulia dibandingkan dengan majlis ibadah ilmu jauh lebih mulia
ben pingaki ben apa ben sampean yang dalam amal ibadah, tidak ada satupun amal ibadah yang bisa menandingi ilmu. Kalimat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hebatnya baginda Rasul ketika menyebutkan sesuatu yang tak bisa ditandingi oleh apapun juga. Ketika baginda Rasul menyebutkan ilmu secara mutlak, tak ada satupun yang bisa mengalahkan ilmu. Kenapa sih bisa mengalahkan ilmu? Amal ibadah sekama sih bisa mengalahkan deka ilmu. Karena saja nak ibadah parlo dek kasihnya mana ilmu. Celaka orang gila kaya menaibadah tak adi ilmu. Amallah merduda. Itulah abad Allah Subhanahu wa taala engkena tada karena. Apa rasa abad ibadah? Padahal betona abad lidak Allah taala dalam keadaan tak nyampi bapon apa. Karena apa? Ibadah yang ia kerjakan tidak berdasarkan ilmu. Na'udzubillah wal iyadu billah. Juga dalam hadis yang berikutnya, Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki kemudian menyebutkan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khailu fi nawasiha al-khair ila yaumil qiyamah. Ini dalam riwayat bertambahanna ila yaumil qiyamah. Ikaya tak masuk, ikaya tak apa masuk, tambahan ila yaumil qiyamah. Muttafaqun alaih. Ingat kalau ada riwayat disebutkan dengan muttafaqun alaih, maka yang meriwayatkan adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan bentuk yang sama walaupun jalur periwayatan berbeda. Jalur periwayatannya berbeda, tetapi kalimatnya semuanya sama. Maka disebut muttafaqun alaih. Maka kedua imam di dalam hadis ini sama-sama meriwayatkan dengan riwayat atau lafaz yang sama, hingga yang mereka disebut dengan muttafaqun alaih. Al-khailu fi nawasiha al-khair. Kuda yang diikat pada bagian leher kemudian digunakan di dalam kebaikan, maka ia senantiasa menghasilkan kebaikan kepada kita. Macam mana Gusti Rasul jalan kaya tadi kendaraan, makin umpamana sampean andi kendaraan kaniat kalaban niat sebagus. Dalam riwayat disebut lagi al-khair ma'gudun fi nawasiha al-khair ila yaumil qiyamah. Al-khair thalathun fahiya lirajulin ajrun wa lirajulin sitrun wa lirajulin wizrun. Terkadang kendaraan kaya teti pahala dak kesampian ben kaula. Mon niata kita pak ben sampean ben kaula. Enalekan sampean motor sampean gila kaya meleh. Niat kala ben niatan ben sampean ikiba ke majelis taklim. Maka saja nama datang pahala dak kesampian. Namun zaman Gusti Rasul ibarahnya bukan dengan sepeda motor tapi kendaraan. Zaman lambak Gusti Rasul kaya angkui jaran angkui onta. Ponapa apai seekakan ben onta gila. Ponapa apai seekakan ben onta dari reba sebada. Kaya saja na ibitong pahala betona niat gila kaya dak kasih tong perkara sebagus. Betona jaran gila kaya onta gila kaya ngakan nang reba. Setiap makanan yang dimakannya mendatangkan pahala kepada pemilik. Setiap apa yang diminum oleh onta tadi, setiap apa yang diminum oleh kuda tadi, setiap tetesnya Allah Subhanahu wa taala jadikan pahala. Sehingga ongko-ongko banyak sampean bergaula nang dalam ibadah, datang ke majelis taklim nyambi sepeda motor kalaban sepeda motor sayang kui bersampean gila kaya saja nanti pahala dekat sampean bergaula. Kos saya keluar ibitong pahala. Banyak nah motorana ban depak nak kaya ibitong pahala ban Allah Subhanahu wa taala. Satajana ibitong pahala sanajan sampean tepak ning dalam niat sampean ning dalam tujuan sampean datang dak kakenangan kaya untuk nyari ilmu. Kena manfaat saja. Mana bilang baik kepada kibanjaran kaya seienom pahala seekakan pahala. Satajana apa seekala ko banjaran gela kaya. Tapi pahala dak gawaring si andi karena niat gela jihad fisabilillah ikiba apa. Tapi kadang papon apa saya kandi bersampean bergaul tak tadi papon apa. Anapa
karena salah niat sampean ben kaula enalegana sampean ben kaula niat ni benian gila dia sepeda motor beli ben bola agun jinga sapa abai saya dan dari bebinian saya pada bengkir lorong sambil ni kalau apa kerua kakak pian na titus kakak bensin na titus kakak kosong titus kakak pian na titus kakak sampean ben kaula enalegana lopot sampean ben kaula dengan dalam ni niat. Terkadang juga menjadi sebuah penutup bagi kita. Jadi tusang, jadi pahalan. Kayak bermampian, bersataja nak kayak karena keilmuan sampean, betul sampean salah. Dengan dalam menerapkan keilmuan sampean, tak jadi apa-apa saja saya kandi sampean bergaul. Ada dengan dalam hadis kayak baginda Rasul menggunakan kalimat binatang tunggangan, maka kita bisa mengandaikan kepada segala sesuatu saya kandi bersampean. HP saya kandi sampean bergaul. Bergelak kaya adalah untuk memudahkan urusan sampean dengan dalam alaqah, memudahkan kita dengan dalam menghubungi seseorang. Kaya teti pahala apa mana niat sampean bergaul apa? Bagus. Tapi betul sampean niat gila, betul meleh HP kaya. Ni berniat sampean bergaul. Naudzubillah wal iyadu billah sana jangan di HP sampean bergaul terus andi itu sah. Naudzubillah wal iyadu billah. Bukan dalam tempat nama meleh HP dah niat beb. Keman kena niat kan? Sampai lopot satu aja dan apa saya kandi ben sampean kalau niatan saya menpunten dosa parta aja dosa kadang kayak perak setong simbol jadi dosa ke sampean betul ngi dalam HP beda kanjana sampean ngi grup asan rasan setong orang asan rasan setong orang aja neko pas sampean perak ngirim emoji saya gila keruak sana jengki pada gambar pak pun jadi dosa senang-senang sambil tak temu tu betul pas tak ada anu pahala majelis taklim menggeruang kan cepet tak ada iya pahala sampean ben gaul ben pada ben kai makana oba tuli niatan oba niatan aba ning dalam satu aja napa walaupun baginda Rasul hanya menggunakan kalimat dengan kuda artinya segala sesuatu yang dimaksudkan oleh baginda Rasul yang dimiliki oleh kita semuanya semua yang dimiliki oleh kita ketika kita memiliki kendaraan dengan maksud menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa aku adalah orang yang jauh lebih baik dibandingkan orang yang lain selagi dia memiliki kendaraan tadi maka ia dihitung dalam keadaan berbuat dosa. Naudzubillah wal iyadzubillah. Jika orang tadi kemudian memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan orang lain dengan maksud riya agar ia dipuji oleh orang lain maka selama ia memiliki barang itu ia dianggap memiliki dosa. Seterusnya naudzubillah wal iyadzubillah. Lihatlah bagaimana kalimat baginda Rasul mengatakan hanya dengan kalimat kuda akan tetapi yang dimaksudkan segala sesuatu yang kita miliki haruslah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Engkana mensampian maus dengan dalam hadis Gusti Rasul gaya singkat kalimat tapi penjelasan gaya luar biasa. Engkana sampean ben gaula rasana dengan dalam setong perkara pada ben gaya ampun banyak saya kaul ben aba paling punten sampean boleh mangken ben gaula niat boleh laba saya niat abini nyari syaratin maksudnya kaya oleh poci benring lain kaya selama pernikahan nata oleh apa-apa kajabana tu sah. Naudzubillah wal iyadzubillah bernikah waktu ngobrol satu aja niat lagi beroning kan makanya mun ajar pada ben kaya engkana sampean ben gaul lepas oning jak sempurna abak salah niat lamba enalegana bahkan betul nasib orang gila kaya niat agabayaan kaya kau niat saya bagus lopot niat tu sampean ben gaul lepas di anak cengkalan jak salah karena sampean ben gaul lamba niat tu salah punten bib lamba tak sempat niat ruga buru napa boleh ruga buru lah kaya kau tu patepak boleh niat dari ada tanam patepak boleh niat tu sampean ben gaul betul nak hadir dengan dalam setiap kegiatan dengan dalam setiap ibadah tanam patepak niatan sampean ben gaul kalam pi saya yang kui gila untuk hadir apa saya yang kui ben sampean kaya untuk kefokusan hadir dengan majlis taklim apa saya tompak ben sampean untuk perkara saya fokus apa saya sampai ben sampean dak majlis taklim gila kaya saya sampai mengurangi pahala sampean enalegana ibadah dak Allah taala pada saya niat ada ke bagus tanam pokoknya ada yang mau niat yang kui selok ke majlis kaya nyale tahu aja jadi selo anyar larang apa tahu apa besok kan ini sakoni pada pak songot saya ngambil oleh pahala
yang banyak luang kaya pahala sampai balkah aja meski tajuk sampean abid nang dalam setong majlis taklim pada ben kaya mengingat benih karena Allah Subhanahu wa taala tadi rosak tadi coba na pahala na sampean ben kaulan nang dalam setiap ibadah menyembah selok ni taki sunnah ki beb oleh ki ingat men sunnah sampean ko tujuk juga ko tu oning kenangan na karena nang dalam riwayat baginda Rasul tidak menggunakan di jari telunjuk dan di jari tengah montaker aisekakap beb adakan selok lebih banyak yang kata penggerihi oh ini kan dagang nggak berarti mana dagang lain kenapa kenging Habib mentarka majlis sambil niat adagang mantar moga oleh keuntungan sambil benya oleh perkara saya coba naudzubillah wal iyadzubillah maka singkat kalimat baginda Rasul tetapi memiliki pemaknaan seluas memiliki makna yang luar biasa setiap perkataan baginda Rasul adalah perkataan yang singkat tetapi memiliki makna yang luas kayak saya kocak jawami'ul kalim inilah kalimat-kalimat baginda Rasul yang singkat tetapi memiliki pemaknaan yang luar biasa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala aparing kesempatan untuk membenahi niat kita tanam niat kita kayak ongko-ongko karena Allah dan karena ingin mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga satajana apa enalikana ibadah ning dalam kenangan pada ben kaya satajana ibitong pahala tojukna apa ibitong pahala ngangkui songkok sampean ibitong pahala ngangkui kalampina sampean ibitong pahala ngangkui selok sampean ibitong pahala satajana karena Allah Subhanahu wa taala satajana karena mengikuti baginda Rasul yang kena ongku meski tojuk sakecek sampean ning situng majelis taklim kaya tak ning itabang ben umat dan Nabi Allah Nuh yang memiliki usia sampai ribuan tahun sampean epenta untuk cerdas benih untuk terlalu memforsir tenaga ning dalam ibadah kepada Allah taala orang cerdas paling banyak tojuk ning majelis taklim yang kena ibadah nak kaya mengalahkan ahli ibadah tojuk sakecek tetapi mengalahkan 70.000 tahun ibadah orang ahli ibadah karena orang kaya andiel ayuhal ikhwan rahimakumullah hadirin ikhwan akhwat saya mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala malam muka dari dua hadis kaya kita memahami keutamaan ilmu tercukan saja dan apa saya kandi bersambian penkaula bisa dipersembahkan kepada Allah sebagai ibadah hingga sambian penkaula pakai abali dari Allah taala dengan pahala yang besar dengan pahala yang banyak sebarokah yang kemudian menjadi sebab kita kemudian dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwan rahimakumullah kaya saya pada Pak dengan pertemuan terakhir kaya dan malam muka kaya adalah awal yang baik bagi kita benih akhir dari segalanya Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menghabiskan bulan-bulan yang akan datang senantiasa mengingatkan kita kepada baginda Rasul lebih banyak tojuk dengan majlis taklim lebih banyak untuk menghabiskan waktu dengan dalam keilmuan yang kena pahalana apa kaya pagi tak bisa saya tabang dan umat-umat serta pokor amin Allahumma amin kaya saya pada Pak kurang lebih nanyon sabara secara jana-jana wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكنه بل في السرائر قد دعا لمدي صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله عبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد
في بهجة عين الرضا ترعانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وعبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا فنحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاكك سلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع العرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين.